Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua, sahabat semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang online ataupun yang offline. Kita niatkan kajian kita ini untuk bisa membaca Al-Quran sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang penting kita saat ini berusaha, bagaimanapun nanti hasilnya, semua serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah memperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada usaha kita untuk mempelajari cara baca Al-Quran sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, kemudian pada para ulama, kemudian sampai zaman kita saat ini. Semoga kesempatan yang dimudahkan ini untuk menuntut ilmu syariah agama Islam, khususnya dalam hal tajwid, semoga bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin insyaallah amin ya rabbal alamin. Semoga untuk pertemuan pekan depan nanti dimudahkan untuk ada proyektornya nanti sehingga dimungkinkan bagi kita untuk mencoret-coret. Ini nggak perlu layar insya Allah. Sudah ada layar yang lebar di sini, insya Allah dimanfaatkan. Dan untuk yang online tadi ini sempat anak foto sebanyak 3 halaman yang anak tampilkan di layar monitor saat ini yang di Zoom, kelihatan? Atau buram gambarnya? Mungkin sebentar. Nah, itu udah nasab spotlight, udah kelihatan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya ikhwah, ini kitab yang sangat masyhur di kalangan pesantren, khususnya untuk pembelajaran ilmu tajwid level-level pemula. Dan terus terang ini dulu di saat ana masih di kampung, dulu ada kitab ini diajarkan oleh kiai di kampung ana, tetapi berbahasa Jawa, dan juga ada makna gandul istilahnya, setiap bait itu ada makna dituliskan dalam bahasa Jawa dalam bentuk miring. Ini dulu saat masih dulu di kampung halaman anak. Ini kitab sangat masyhur, Hidayus Sibyan, yang ditulis oleh Syekh Sa'ad Nabhan rahimahullah. Gak banyak baitnya, sehingga nanti dimungkinkan ini kalau seandainya mau dibaca sekali bisa juga. Tentunya bukan itu nanti, bukan untuk sekedar menghatamkan, tetapi adalah mengambil faedah sebesar-besarnya dari setiap bait yang dibahas dalam kitab-kitab ini. Tentunya kitab ini ditulis untuk para pemula, sehingga nanti pembahasannya insya Allah tidak akan detil-detil di dalam kitab-kitabnya. Dan kalau nanti perlu untuk penjelasan yang agak lebar, nanti insya Allah kita sampaikan agak lebar sedikit. Kalau seandainya nanti ada suatu pertanyaan, nanti bisa disampaikan secara langsung ataupun dituliskan di kolom komentar untuk ikhwah-ikhwah yang lagi online saat ini. Semoga dimudahkan oleh Allah SWT. Dan sebagaimana diumumkan bahwa kajian ini adalah setiap sepekan sekali, setiap Ahad malam Senin, sehabis sholat Isya dari sekitar jam 7:30 sampai jam 8:30 insya Allah. Semoga waktu yang diluangkan oleh penyelenggara yaitu dari dakwah sunnah Pulau Gebang, semoga diberkahi oleh Allah SWT insya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini ya ikhwah, proses yang akan kita jalani untuk pembelajaran ini. Banyak di sana. Adalah kita bahas kitabnya, mungkin sekitar 20 menit, sekitar 30 menit, walaupun toh cuman nanti mendapatkan satu bait saja, sedangkan yang lain nanti kita gunakan untuk praktek teori, kemudian anak praktek membaca Al-Qur'annya dengan cara menerapkan teori yang kita bahas saat itu, teori yang kita bahas saat satu.
Kemudian setelah itu nanti ada sebagian waktu lagi yang ana khusus membaca, ana urai ayatnya satu kata ataupun per huruf untuk ana bahas bagaimana misalkan cara pengucapan huruf ta, bagaimana caranya mengucapkan huruf dha atau huruf zal. Nanti insya Allah akan kita praktikkan dalam sesi yang kedua. Untuk sesi yang ketiga adalah kita kasih kesempatan kepada peserta, sebagian yang online, sebagian yang offline. Untuk mekanismenya untuk hari pertama mungkin masih kita coba-coba nanti siapa yang mau. Untuk yang berikutnya nanti insya Allah mungkin dari pihak penyelenggara ataupun mungkin kita semuanya ada mekanisme yang terbaik sehingga nanti waktu yang tersisa untuk sesi yang ketiga itu bisa dibagi rata antara yang online sama yang offline. Dan mungkin nanti untuk yang yang suara Anda terdengar insya Allah sampai belakang. Alhamdulillah. Nanti yang Anda harapkan nih, Allahu alam apakah nanti teman-teman yang di sini membaca, nanti teman-teman yang online apakah bisa terdengar suaranya ataukah tidak. Kalau seandainya nanti suara yang baca yang di sini nggak terdengar dan yang terdengar adalah cuman komentar Anda saja, maka nanti kita harapkan teman-teman yang kebetulan online juga yang offline sekalian online membawa HP-nya mungkin agak didekatkan ke teman yang membaca saat itu sehingga suaranya nanti terdengar oleh teman-teman yang online. Diterima insya Allah. Itu nanti untuk mekanisme kajian kita ataupun rundown setiap kajian ini berlangsung insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'um fidaraini amin. Ya ikhwah, Anda mau ingat sesuatu ini kajian ini sifatnya adalah kajian dirayah dan juga riwayah. Artinya nanti dirayah di sini maksudnya adalah dari segi keilmuannya kita bahas. Dari segi periwayatannya yaitu nanti menyangkut masalah pemberian sanad dari kitab ini sampai ke penulis kitab. Nanti kita berikan bagi peserta yang berhak. Yaitu untuk peserta yang berhak, itu adalah peserta yang mau menghafalkan bait-baitnya yang pertama, ataupun menggunakan cara yang kedua, yaitu ikut ujian pemahaman. Nanti di akhir setelah khatam kitabnya, akan kita adakan ujian, kalau lulus dengan nilai tertentu, dia berhak mendapatkan sanad kitabnya. Kalau seandainya nggak mau sanad Ustadz, Anda cuma ingin mau ngaji saja, silakan. Silakan, nggak jadi masalah. Alhamdulillah. Tentunya kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala baik yang mau dapat sanad ataupun yang tidak mau dapat sanad. Yang penting anak ngaji untuk mendapatkan pengetahuan ilmu tajwid untuk meluruskan bacaan Al-Qur'an. Paham insyaallah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Allah alam ini halaman berapa? Tadi Ana asal ngopi aja, ada foto aja. Ini langsung antum buka halaman 7 insyaallah. Antum buka halaman 7. Untuk teman-teman yang mungkin online dan telah mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan infak kitab jazakumullah khairan, untuk para munfiqin yang telah menginfak ataupun muhsinin yang telah menginfakkan sebagian harta benda mereka untuk membiayai ataupun untuk menyediakan tempat, jazakumullah khairan Pak Boni dan juga sebagian ikhwah peserta yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk untuk kesanggupannya menyediakan kitab serta nanti dikirimkan ke alamat masing-masing. Mungkin masih dalam proses untuk pengiriman, mohon bersabar. Semoga nanti pekan depan ataupun pekannya lagi sampai di antum. Yang salah ya Allah, masya Allah. Jazakumullah khairan. Nah, tadi sudah Anda siapkan linknya, tinggal ngeklik saja ini. Untung diingatkan, kelupaan juga untuk live yang di Facebook. Sebentar. Ini tinggal anak klik, go live sekarang untuk tajwid bagian akhwatnya, masya Allah. Nanti yang bagian awal-awal tadi ini berat. Alhamdulillah terekam yang di Zoom ya. Zoom terekam ya dari awal ya. Nah, nanti mungkin kita potong, kita kirimkan ke pihak akhwatnya untuk bagian awal dari awal kajian yang mereka belum bisa nyimak karena kelupaan nge-live kan yang di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Alhamdulillah wa shalla rabbuna 'ala an-nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidin nazman hurrira. Samaituhu hidayatus sibyani arju ilahi wa yatar ridwan.
Ini pendahuluan dari beliau. Beliau memulai dengan bacaan alhamdulillah dan juga sholawat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Wahaka fi tajwidin nazman hurrira. Nazam ini kata beliau di sini, samaituhu hidayatus sibyani. Aku berikan nama bait ini, bait dalam kitab ini dengan hidayatus sibyan, artinya adalah petunjuk bagi anak-anak kecil. Bagi anak-anak kecil. Di sini sebagian surah ataupun sebagian para pensyarah dari kitab ini ataupun kitab Tuhfatul Atfal, ada tajwid yang nanti levelnya agak di atas sedikit dari kitab-kitab ini, yaitu Tuhfatul Atfal. Artinya tuhfah itu adalah hadiah untuk anak-anak. Anak-anak berarti anak-anak kecil. Kata pensyarahnya, kecil di sini maksudnya adalah dimungkinkan karena usia. Dimungkinkan karena usia anak yang belum balik, anak yang mungkin masih usia 10 tahun, 11 tahun, disebut sebagai anak-anak. Ataupun dari segi ilmu tajwidnya, dianggap sebagai anak kecil karena baru belajar mungkin. Misalkan anak sudah usia 40 tahun sama sekali belum belajar ilmu tajwid. Sehingga di saat mau mulai belajar, maka dianggap sebagai anak-anak kecil. Sehingga di sini hidayatus sibyan. Kalau nanti anggapan sibyan di sini adalah cuma untuk karena usia, maka anak sudah tua nggak berhak untuk belajar kitab ini. Padahal maksudnya bukan untuk itu. Maksudnya adalah untuk semua kalangan yang baru memulai belajar ilmu tajwid. Sehingga berhak untuk menggunakan kitab ini. Samaitu hidayatus sibyani arju ilaihi ghayatar ridwani. Kata beliau di sini, aku berikan nama kitab ini dengan hidayatus sibyan. Akhirnya penulis hanya bisa ini bukan terjemahan ya ini. Ya, sebentar di sini beliau katakan arju ilahi, aku berharap kepada Tuhanku. Ghayatar ridwani, berharap ridwan ataupun berharap keridhaan yang paling tinggi. Dalam apa? Dalam menulis kitab-kitab ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkahi kitab beliau ini insyaallah. Kita perhatikan yang berikutnya, ahkamut tanwini wan nunis sakinati. Bab ahkamut tanwini wan nunis sakinati. Semoga pekan depan dimungkinkan untuk ada proyektor insyaallah. Jadi dimungkinkan untuk coret-coret nanti lebih luasan coret-coret di komputer, kemudian bisa dilihat di sini nanti insyaallah. Nah, sekarang antum ngawang saja ya. Antum bayangin aja, anak ngomong tanwin, antum bayangkan tanwin nanti. Perhatikan di sini, perhatikan babu ahkamin nunis sakinati wa tanwin, atau bab di sini bab ahkamut tanwini wa nunis sakinati. Bab tentang hukum tanwin dan juga nun yang sukun. Tanwin di saat misalnya anak bilang zaidun zaidan zaidin, masjidun masjidan masjidin. Yang dan din dun inilah yang disebut sebagai tanwin. Disebut sebagai tanwin. Masjidan tanwin fathah. Masjidin tanwin kasrah. Masjidun tanwin dhammah. Tanwin itu adalah sekedar penggandaan harokat. Yang awalnya fathah cuman satu garis atas saja, seret. Antum bayangkan ya, seret. Itu fathah. Saat dibilang tanwin tinggal menggandakan fathahnya saja, berarti menjadi dua level ataupun dua garis. Itu yang disebut sebagai fathatain ataupun dua fathah. Ada tanwin di situ. Zaidan, masjidan. Ini tanwin. Kemudian di sini disebut oleh beliau wan nun sakinah dan juga nun sukun. Nun sukun itu artinya ada huruf nun yang modelnya begini. Piring di atasnya ada satu bakso. Itu nun. Itu huruf nun. Huruf nunnya adalah nun yang sukun. Ini kok disebutkan bab ini karena apa? Ini adalah untuk keperluan bahwa di saat nanti ada tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka nanti bagaimana hukumnya? Maka nanti hukum-hukumnya akan dibahas dalam bab ini. Karena perlu untuk dibahas nanti, karena sangat banyak tentang tanwin di saat bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Misalnya tanwin bertemu dengan huruf, dengan misalnya adalah dengan ha, jurufin har, tanwin bertemu dengan ha. Bacaannya apa nanti kita bahas di sini adalah bacaan izhar. Artinya izhar adalah dibaca dengan jelas.
Tanwin dibaca dengan jelas tanpa disertai dengan penahan suara gunnah yang berkepanjangan. Itu nanti idhar. Beda lagi kalau nanti seandainya tanwin bertemu dengan ba. Tanwin bertemu dengan bang ba. Misalnya ataupun nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'd. Mim ba'd. Itu nanti ada cara bacanya. Apakah perlu dibuat renggang bibir kita? Apakah dengan cara ditempel bibir kita? Itu pun nanti ada cara dan caranya. Dan semua nanti bab-babnya dibahas dalam bab ini, yaitu babu ahkamut tanwin wan nunis sakinah. Bab tentang hukum tanwin dan juga nun sukun. Kita perhatikan penjelasan dari beliau ataupun penjelasan dari pensyarah ataupun dari penterjemah kitab ini. Tanwin adalah nun mati ataupun nun sukun yang berada pada akhir kalimat isim. Ada nun sukun yang berada di akhir kalimat isim ataupun kata benda. Misalnya kata masjid. Masjid kata benda. Ataupun nama orang termasuk adalah kalimat-kalimat isim. Misalnya Zaid ataupun Muhammad. Ini adalah kalimat isim. Kalau di akhirnya ini ada tanwin, misalnya masjidun, maka itu sebagaimana di saat kata masjid, kemudian huruf dalnya didomahkan, kemudian setelahnya dikasih nun yang sukun. Masjidun dengan tanwin dan masjidun dengan nun sukun di akhirnya itu suaranya sama. Masjidun dengan tanwin, masjidun dengan nun sukun di akhirnya itu sama bunyinya. Di sini sampaikan oleh beliau bahwa tanwin itu adalah ibarat dari nun yang disukunkan, yang ditaruh di akhir suatu kata benda ataupun kalimat isim. Nanti dari sisi suara sama antara yang tanwin dengan yang nun sukun. Sehingga kalau kita dilihat di sini, kita nggak heran. Ini kalau ditanya, itu kenapa tanwin sama nun sukun kok dijadikan sebagai satu bab? Karena maka jawabannya, karena pada hakikatnya antara tanwin dan juga nun sukun itu dua hal yang sama bunyinya. Sehingga dijadikan sebagai satu bab. Dijadikan sebagai satu bab. Kita perhatikan setelahnya nih. Dan terdapat pada waqaf pemberhentian suatu bacaan yang tampak dalam bentuk ucapan dan yang akan hilang ketika dalam bentuk tulisan. Kita perhatikan ya ikhwah. Untuk bacaan di sini nun sukun itu di saat sebentar di sini penjelasan tanwin. Perhatikan di sini. Dan terdapat pada waqaf pemberhentian suatu bacaan yang tampak dalam bentuk ucapan dan yang akan hilang ketika dalam bentuk tulisan. Ini kalau seandainya ana bilang misalnya adalah kata masjidun. Kata masjidun, suara nunnya enggak ada. Tulisan nunnya tidak ada. Cuman suaranya ada. Tulisan nunnya, ana menuliskan masjidun dengan tanwin. Tulisan nunnya yang nun sukun itu tidak ada. Cuman secara bacaannya, suaranya ada masjidun. Masjidun, ada suaranya. Ini mohon yang untuk teman-teman yang online, mohon untuk dinonaktifkan semua mic-nya ya ikhwah. Allah yubarifikum. Kita perhatikan di situ ada di dalam tabel. Itu kalimat aslinya adalah azizun, ada tanwin di situ. Azizun berarti ada dua dhammatain. Azizun, satu adalah berupa dhammah, yang kedua adalah berupa tanwinnya. Azizun kalau dituliskan suaranya, maka nanti di akhir kata aziz terdapat nun sukun itu. Nun sukun. Azizun dengan tanwin. Ataupun azizun dengan nun sukun. Itu suaranya sama. Sehingga mereka berdua dijadikan sebagai satu bab. Kemudian yang bawahnya juga sama, hakimun dengan tanwin. Kemudian hakimun dengan nun sukun. Suaranya sama. Basiran dengan tanwin. Dan basiran dengan nun sukun juga sama suaranya. Kemudian di paragraf berikutnya, adapun nun mati adalah nun yang tetap ketika diucapkan atau dituliskan dan berada pada ataupun berada dalam pemberhentian waqaf. Ini nun mati ya ikhwan, nun yang tetap ketika diucapkan. Itu ada contoh di bawahnya, perhatikan.
Min, kalau kita berhenti pada huruf min ataupun berhenti pada huruf nun yang ada pada kata min yang di paragraf ataupun yang di bagian tabel paling bawah. Di saat kita berhenti, nunnya dituliskan dan suaranya ada. Di saat kita baca, nunnya ada, suaranya juga ada. Ini adalah bentuk nun yang sukun. Sebagaimana contoh di situ adalah min dan juga kalimat munqati ada nun di situ, kemudian kata kun juga ada nun di situ. Baik dibaca secara wasal ataupun dibaca secara waqaf, nun tulisannya masih ada. Itu bait ataupun bait ya, penjelasan beliau di sini. Kemudian bait yang pertama, perhatikan di sini. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Hukum tanwin dan juga nun sukun, in wa nunin taskunu, artinya adalah nun yang sukun. Jadi hukum tanwin dan juga nun sukun indal hijai saat bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah khamsatun tubayyan, maka nanti terdapat 5 hukum yang dijelaskan ataupun yang akan dijelaskan. Artinya begini ya akhwah sekalian, di saat antum membaca suatu ayat Al-Qur'an, antum mendapatkan ada nun sukun ataupun tanwin dalam bacaan antum. Tanwin ataupun nun sukun ini nanti dia pasti bertemu dengan huruf hijaiyah setelahnya. Di saat bertemu dengan huruf hijaiyah, maka nanti akan ada 5 hukum tentang masalah hal tersebut. 5 hukum nanti itu berpengaruh terhadap adanya suara nun akan berbeda-beda. Berpengaruh terhadap suara tanwin berbeda-beda antara pertemuan dengan ba beda di saat tanwin ataupun nun bertemu dengan huruf ha, dan beda di saat tanwin ataupun sukun bertemu dengan huruf jim misalnya, berbeda. Ini sangat perlu untuk teman-teman yang khususnya baru pertama kali mempelajari ilmu tajwid, perlu nanti dipelajari, perlu untuk difahami, perlu untuk dihafalkan huruf-hurufnya. Walaupun toh di dalam kajian ini tidak akan ngecek ini bacaan apa. Antum hafal nggak huruf hijaiyah? Antum hafal nggak huruf ikhfa? Antum hafal nggak huruf idgham syamsiyah? Tidak akan dicek begitu. Tapi kemauan dari diri antum pribadi saat awal mempelajari ilmu tajwid perlu menghafalkan poin-poinnya. Sehingga nanti di saat misalnya antum telah hafal setiap huruf ikhfa itu apa saja, iqlab itu apa saja, izhar itu apa saja, di saat antum mendapatkan tanwin ataupun nun sukun akan langsung terdeteksi di sini. Bisa menganalisa, langsung ting, ini ikhfa ini. Ting, ini bacaan izhar. Akan mudah. Kemudahan tersebut ya ikhwah, itu adalah insya Allah merupakan suatu kebalasan dari Allah Subhanahu wa taala di saat antum gigih dalam menghafalkan huruf-huruf dalam ilmu tajwid. Tadi ini kata beliau adalah ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyan. Jadi hukum tanwin dan juga hukum nun sukun saat bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5 hukum. Kemudian halaman yang ke-9. Nanti ini kalau nggak dilambat-lambatin hatam satu pertemuan. Bismillah. Kita perhatikan. Ini apa? Waduh. Ini qadarullah ana fotonya agak miring. Ini huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Perhatikan ya ikhwah. Ini huruf hijaiyah berjumlah 28. Ada hamzah sampai yang terakhir yaitu huruf ya. Alifnya mana Ustadz? Alifnya nanti digabungkan dengan lam alif biasanya. Alifnya digabungkan dengan lam alif. Pokoknya huruf hijaiyah ada 28. Huruf hijaiyah ini di saat dia itu ataupun salah satu di antara huruf hijaiyah yang berjumlah 28 sebelumnya berupa nun sukun ataupun berupa tanwin, maka nanti ada 5 hukum. Bukan 5 hukuman, tapi 5 hukum. Kita perhatikan di sini. Maka apabila ada tanwin atau nun mati, ya ikhwah, bertemu dengan huruf-huruf di atas, maka hukumnya ada 5. Nah, tadi itu kelima hukum tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut ini insya Allah. Dijelaskan memang, perhatikan izharun. Ini adalah bait yang berikutnya. Ini mungkin bait yang kelima ini sepertinya.
Nah, bait yang kelima. Idharun idghamun ma'al gunnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa'u rawaw. Yang pertama adalah izhar. Sebelum nanti sampai pembahasan masalah izhar ya ikhwah. Izhar itu artinya adalah jelas. Adalah jelas. Jelas di sini maksudnya apa? Yang jelas itu adalah suara nun dan juga suara tanwin di saat bertemu dan huruf-huruf izhar. Untuk cara prakteknya nanti insya Allah kita praktekkan setelah sampai tempatnya. Yang pertama adalah izhar. Artinya suara nun ataupun tanwinnya dibaca dengan jelas. Idghamun yang kedua adalah bacaan idgham. Yang ketiga adalah idgham di sini ma'al gunnah. Artinya suatu idgham yang disertai dengan gunnah. Ini berhubung belum dijelaskan, nanti penjelasan di bawah. Sekalian kita jelasin di bawah insya Allah. Au bi ghairiha, ataupun idgham tapi tanpa disertai dengan gunnah. Wal qalbu, dan juga bacaan al-qalb ataupun iqlab, kita sering mengenalnya, tapi yang benar adalah qalb karena alasan tata bahasa. Wal ikhfa, dan juga ikhfa ini adalah yang kelima. Berarti untuk bacaan nun sukun ataupun hukum nun sukun bertemu dengan tanwin itu ada 5 hukum, yaitu izhar, kemudian ikhfa, iqlab, gunnah, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Semua jumlahnya ada 5. Sekarang kita perhatikan penjelasannya. Izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan jelas tanpa mendengung. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini kata beliau di sini, kata pensyarahnya, izhar itu ada mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan jelas tanpa mendengung. Ini yang mendengung ini adalah suara yang muncul dari izhar, dari huruf-huruf nun. Perhatiin begini ya ikhwah. Ada sebagian huruf yang keluar dari mulut kita. Dia berjauhan dengan makhraj ataupun tempat keluarnya huruf nun. Kita perhatikan, huruf nun itu makhrajnya ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas. Nani nunan, nani nunan, nani nunan. Ini nun nih. Suara-suara nun. Mana suara nun ini munculnya di mana? Antum tempelkan ujung lidah antum di gusi bagian atasnya. Na, ni, nu. Insya Allah nggak susah karena dalam bahasa Indonesia ada huruf-huruf nun. Nanti ada kendala di saat disuruh mengucapkan suatu huruf yang dalam bahasa Indonesia nggak ada, dalam bahasa Arab ada. Sehingga salah mengucapkannya. Dhad nggak ada dalam bahasa Indonesia. Dha nggak ada dalam bahasa Indonesia. Sehingga nanti yang nggak ada dalam bahasa Indonesia itu perlu nanti fokus. Untuk nun mudah diucapkan. Nani, nunan, na, nama, nanti, nuansa, nando. Nggak ada beliau. Nah, itu suara huruf nun. Mudah ya, na. Nun, makhrajnya di ujung lidah. Nanti untuk huruf-huruf izhar, tempat keluarnya itu di bagian tenggorokan. Tempat huruf izhar itu di tenggorokan. Hamzah a, ha. Kemudian naik ke atas sedikit pertengahan tenggorokan. A. Kemudian ha, huruf ha. Kemudian naik ke atas lagi kha. Kemudian gha. Ini di atas tenggorokan. Artinya huruf-huruf izhar itu semua keluar dari al-halq ataupun tenggorokan. Kalau dibuat perkiraan, apakah makhrajnya huruf izhar dengan makhrajnya huruf nun berjauhan ataukah berdekatan? Jawabannya adalah berjauhan. Nun di ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas, sedangkan yang ha makhrajnya di sini. Ustadz dekat kan cuma di mulut saja, nggak sekilo sebagaimana rumah. Pembahasannya lain. Relatif sifat-sifatnya untuk makhraj sudah jauh itu. Artinya jauh di sini nggak nempel, makhrajnya nggak bersebelahan. Nun di ujung lidah, sedangkan yang huruf-huruf izhar berada di tenggorokan. Di saat antara nun sukun sama suara ataupun suara tanwin yang muncul ataupun yang makhrajnya di ujung lidah ditempelkan ke gusi bagian atas, mereka bersebelahan. Maka nanti bagaimana? Maka tidak akan ada yang saling mempengaruhi.
Tidak ada yang saling mempengaruhi. Begini ya ikhwah, kadang-kadang bersebelahan. Antum orang soleh, bersebelahan dengan anak nakal. Akan saling pengaruhi. Akan saling pengaruhi. Nun ini pun sama dia. Di saat dia bersebelahan dengan huruf ba, misalkan asalnya adalah min ba'di. Nun sukun bertemu dengan ba. Karena mereka bersebelahan dan makhrajnya itu berdekatan, maka nanti saling pengaruh ini. Suara nun akan berubah menjadi suara m. Mim ba'd. Seharusnya min ba'd. Kalau dibaca min ba'd, ini suara izhar. Tapi berhubung makhrajnya nun dengan ba itu berdekatan, sehingga suara nun berubah menjadi suara mim. Dalam bahasa Indonesia, misalkan nanti antum inbox ana ya. Antum inbox ana. Di saat bilang inbox, cepet nanti suara inbox ini berubah menjadi imbok. Nun huruf n berubah menjadi huruf m. Karena kenapa? Karena faktor kesebelah. Karena faktor bersebelahan. Pengaruh. Bersebelahan dengan suatu huruf itu pengaruh. Bersebelahan dengan orang nakal, pengaruh ke akhlak kita. Bersebelahan dengan orang cerewet, mungkin ke bawah cerewet juga. Bersebelahan dengan orang yang suka mencuri, suka mengucapkan kata-kata kotor, akan bersebelahan juga. Sehingga kata para ulama, kalau ente ingin menanyakan tentang akhlak seseorang, nggak perlu tanya tentang langsung ke orangnya. Lihat temannya. Lihat temannya. Karena teman itu terwarnai dengan teman yang lainnya. Huruf nun pun sama ini. Huruf nun pun sama. Cuman ya ikhwah, di saat huruf nun dia itu bersebelahan dan huruf izhar tidak akan ngefek. Karena kenapa? Karena mereka nggak bersebelahan pada hakikatnya. Huruf nun di ujung lidah, sedangkan yang huruf izhar di bagian tenggorokan. Jadi kenapa kalau ditanya, kenapa kok antum membaca suara misalkan al-anhar? Tajri min tahtihal anhar. Nun sukun bertemu dengan huruf ha. Kenapa antum baca izhar? Alasannya huruf nun ini bertemu dengan huruf ha, dia bacaan izhar. Iya, yang anak tanya kenapa antum baca izhar? Yang nyuruh mengizharkan ini siapa? Alasannya ini karena makhrajnya mereka berdua berjauhan. Maka mereka berjauhan. Di saat makhraj huruf nun berjauhan dan huruf ha, maka nggak ngefek kesebelahan mereka. Sehingga nun perlu untuk dibaca dengan izhar. Suara nun dibaca dengan jelas. Izhar artinya jelas. Nggak jelas itu yang model bagaimana? Nggak jelas itu saat Anda mengucapkan mim ba'd. Antum mau ngomong min ba'di ataukah mim ba'di? Yang antum ucapkan itu mau diucapkan mim ataukah mau diucapkan huruf nun? Ini mungkin nanti kalau sudah ada papan tulis insya Allah lebih jelas. Sekarang antum usaha untuk memeras otak. Ini Ustaz ngomong apa ini? Jelas insya Allah ya. Sekarang dimanfaatkan apa adanya. Hari pertama biasa. Hari pertama baru percobaan. Nanti mencari suatu format yang pas. Sehingga setelah pas nanti udah cocok. Kita pakai sampai akhir kitabnya insya Allah. Semoga dimudahkan panitia nanti oleh Allah SWT untuk ataupun kita semuanya untuk mendapatkan suatu format yang pas dalam kajian ini insya Allah. Online sekalian bareng dengan offline. Tadinya izhar. Terjadinya izhar itu adalah karena jauhnya makhrajnya huruf nun bertemu dengan huruf izhar. Nanti dalam praktiknya akan kelihatan. Udah mungkin langsung sampai di situ saja untuk bacaan izhar. Nanti kalau dibaca semuanya hatam langsung. Kita langsung mungkin di prakteknya yang bawa Al-Quran, Android, silahkan nanti dibuka. Walaupun nanti ini surat yang kita baca, antum semuanya hafal. Kita mungkin bahas untuk juz yang 30 saja, yang amma yatasaalun. Yang di Zoom bisa langsung buka Qurannya, ataupun membuka aplikasinya, ataupun melihat ke layar monitor insya Allah. Anda tampilkan di layar monitor. Jadi nanti perlu kesabaran ya ikhwah. Ana usaha istiqomah. Antum semua baik yang offline ataupun yang online usaha istiqomah. Memang berat. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu berat. Jadi perlu untuk diperjuangkan. Tentunya ini istiqomah ini adalah yang tidak diingini oleh setan. Setan maunya kita nggak istiqomah.
Baru sekali hadir, kemudian males capek jauh-jauh. Males makan pulsa. Nggak jadi ngaji nanti. Kapan bisanya kalau seandainya tidak dipaksakan dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman untuk yang di sini nanti diikutin saja bacaan Ana yang pertama, kemudian nanti setelah diikutin Ana akan bahas per kata nanti insya Allah bertahap. Kalau seandainya nanti keterangan yang Ana sampaikan mungkin sebagiannya belum antum bisa terima, antum sabar saja dengan harapan bahwa suatu saat nanti akan antum fahami apa yang Ana sampaikan. Kalau seandainya keterangan semua yang Ana sampaikan kok langsung antum faham semuanya, nikmat tersendiri Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin sebelumnya antum telah ada basic untuk mempelajari ilmu tajwid ataupun pernah ditahsin sebelumnya oleh para asatidz yang lainnya. Jadi dinikmatin saja. Kalau seandainya hanya poin sedikit saja yang antum tangkap dan berhasil antum hafalkan nanti dan berhasil antum praktekkan, itu disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau ente bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan A. Hamzah fathah A. Itu suara aslinya ya, suara asli hamzah fathah A. Kalau tidak hati-hati nanti menjadi O. Salah bacaannya. A. Hamzah fathah A. Ayo. A. 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 Kalau nggak hati-hati akan O. Dari A menjadi O. O. Bukan O, tapi A. Antum lebarkan bibir antum ataupun mulut antum. Buat datar. A dibuka. Jangan ragu-ragu. A. U. Lu. A. Lu. Untuk huruf zal, jangan sampai lupa. Huruf zal, dha sama ta. 3 huruf ini. Makhrajnya itu sama. Antum ingat-ingat. Zal, dha sama ta. Ustadz, Ana nanti lupa bagaimana? Lupa, kita ulang terus-terusan. Keterangannya kita ulang terus-terusan. Sededel-dedelnya kita. Dedel enggak? Di kampung Anda dedel itu susah, udah diajar-ajar nggak selesai-selesai juga. Padahal untuk Pancasila aja nggak mau dimuter-muter, puter-puter nggak apal-apal juga. Sededel-dedelnya umat manusia, insya Allah saat diulang-ulang akan tertangkap. Akan nangkap. Coba. Zu. Perhatikan makhrajnya huruf zal. Ujung lidah antum tempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Ini ujung gigi seri antum nih. Ini ujung lidah antum. Tempelkan begini. Anak ulang. Makhrajnya huruf zal adalah ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Keluarkan sedikit. Perhatikan anak naruhnya nih. Anak naruhnya bukan begini ya, tapi begini naruhnya. Artinya ini ujung lidah ditempelkan ke ujung gigi seri bagian atas. Bukan ditaruh di belakangnya. Kalau ditaruh di belakangnya, mestinya ditaruh di bawahnya, tapi ditaruh di belakangnya. Yang keluar bukan huruf zal, tapi za. Mau bilang a'udzubillah, tapi a'udzubillah. A'udzubillah min zalik. Zalik, akhi. Zalikal kitab katanya. Zalikal kitab. Huruf zal bukan huruf zai. Jelas insyaallah ya? Ini nanti antum perlu biasakan. Zalik. Ayo. A'udzu. Zalikal bait. Zalikal qalam. Zalika undi-undi. Enggak tahu apa itu. Undi-undi itu apa itu. Paham insyaallah ya? Jadi huruf zal itu makhrajnya ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Antum keluarkan sedikit. Ini untuk pengucapan huruf zal, untuk pengucapan huruf dha, untuk pengucapan huruf ta.
Tiga huruf ini makhrajnya adalah ujung lidah ditempelkan ujung gigi seri bagian atas. Jelas ya? Ustadz, ini tiga huruf kok sama makhrajnya? Nanti cara bedainnya bagaimana? Kita nggak cukup belajar makhraj saja. Tidak cukup belajar tempat keluarnya huruf tanpa kita sertai dengan sifat-sifat hurufnya. Berhubung dalam kitab ini nanti nggak ada sifat-sifat hurufnya, dan kita perlu pelajarinya, nanti kita pelajari di saat proses praktek semacam ini insya Allah. Paham? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Billahi. Ayo. Kadang-kadang dibaca billahi ataupun billahi. Ini orang-orang yang ragu-ragu dalam mengeluarkan suara kasroh. Billahi. Antum buat mengingis di bibir antum ataupun agak tertawa sedikit. Billahi. Ayo. Yang fathah kita baca secara jelas dengan membuka mulut. Yang kasroh kita baca secara jelas dengan menarik bibir ke bawah ataupun agak ke belakang sedikit. Yang U dengan cara kita monyongkan bibir kita ke depan. Billahi. Ayo. A'udzu. Coba. Jangan ragu-ragu untuk dimonyongkan di saat mengucapkan suara huruf yang ditommahkan. A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi minasyaitonir rajim. Dan billahi minasyaiton. Ini yang menjadi permasalahan adalah huruf pengucapan huruf shin. Sebagian dari kita, khususnya di saat baru belajar mempelajari Al-Quran, ataupun belum ditahsin, di saat dia mengucapkan huruf shin, yang terucapkan ketukar-ketukar antara huruf sad, huruf tha, huruf sin, dan huruf shin. Ini yang sering-sering ketukar. Ini untuk himina billahi minasyaiton. Ini adalah huruf shin. Pengucapan huruf shin, makhrajnya huruf shin itu adalah pertengahan lidah antum tempelkan ke atas walaupun nggak sampai nempel. Saat sudah berusaha nempelkan ke atas walaupun tidak nempel, kemudian antum ratakan angin ke seluruh mulut antum. Latihan sendiri. Ya udah. Dibuat rata serata-ratanya. Ini adalah huruf shin. Diberikan trik oleh para masyayikh ana. Khususnya bagi teman-teman yang baru latihan, Afwan minta sedotan satu. Nah, yang masih casingan. Bismillah. Para masyayikh ana ngasih trik begini untuk teman-teman yang baru belajar. Ujung sedotan ataupun ujung pulpen antum taruh di pojokan gigi yang pojokan sini. Kemudian antum tiup. Yang punya sedotan ujungnya aja, jangan semuanya. Nggak ada giginya, seadanya. Allah musta'an. Perhatikan. Antum taruh di pojokan begini. Kemudian antum tiupkan. Yang keluar dari suara itu huruf shin. Jelas insyaallah? Coba antum ikutin. Masyayikh. Ayo. Syekhun. Shibl. Syamlah. Syu'aib. Di sini syaitan. Itu huruf shin. Jangan sampai lupa ya. Antum nanti ajarkan ke anak-anak kecil nih. Antum punya sedotan enggak? Enggak punya pulpen. Kalau enggak punya apa? Pakai setik. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Di saat mengucapkan syaitan, jangan monyongkan bibir. Karena makhrajnya huruf shin tidak ada kaitnya dengan gerakan bibir dimonyongkan ataupun ditarik ke belakang. Jadi nggak boleh begini. A'udzu billahi minasy syaitan. Salah. Jelas ya? Jangan dimonyongkan. Huruf shin ataupun huruf yang dimonyongkan ataupun di saat kita mengucapkan suatu huruf dengan posisi memonyongkan bibir adalah di saat huruf tersebut dalam keadaan dhammah. Dalam keadaan dhammah ataupun huruf wawu yang disukunkan sebelumnya dhammah ataupun mungkin fathah baru untuk dimonyongkan. Sedangkan selain itu jangan coba-coba mengikuti bibir kita ini ataupun misalkan ihdinas siratal, ihdinas siratal. Ini enggak ada kaitannya siratal dengan monyongkan bibir nih. Bila insyaallah antum kepanjangan bibirnya. Cukuplah kalau panjang mungkin yang nyinyir saja. Untuk bibir untuk saat baca Al-Qur'an jangan. Jelas insyaallah ya. La haula wala quwwata illa billah. Antara sekali-kali insyaallah boleh lah. Hari serius kita dibahas sifat salat. Jadi di saat mengucapkan syaitan itu jangan syaitan, bacaan yang salah. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba kasroh bi. Bukan B. Kadang-kadang bismillah. Ente mau B atau B? Bismillah. Ba kasroh B bukan B. Jelas insyaallah ya. Bismillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di saat mengucapkan huruf sin yang dalam keadaan sukun. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Ataupun an'amta alaihim. Nggak boleh. Karena huruf nun sukun bukan huruf qalqalah. Huruf sin sukun bukan huruf qalqalah. Jangan dipantulkan. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Padahal suara enaknya Masya Allah orang-orang. Tapi bacaannya amburadul. Kita sholatnya pun nggak betah di situ. Ini imamnya sudah bertahun-tahun dari imam. Kok nggak berubah-berubah bacaannya? Karena begitu ya ikhwas sekalian. Kalau sudah disebut ustadz, ini untuk diajak belajar dari awal gitu susahnya Masya Allah. Anak gengsi belajar Tufatul Atfal. Anak gengsi belajar gitu itu sip-sipian. Itu level-level bawah. Belajar sebelum atas, di level bawah terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi perlu kita pelajari dari awal-awal ini. Kadang-kadang awal terlewat langsung naik ke atas. Belum belajar merangkak sudah terbang terlebih dahulu. Jatuh juga akhirnya. Bismillah. Perhatikan bismillah. Nggak boleh bismillah. Karena huruf sin bukan huruf yang memiliki karakter untuk ittirab ataupun qalqalah. Ada pantulannya. Bismillah. Bacaan yang salah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ini pun tidak bisa mengucapkan r. Jangan kebanyakan r-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau main-main motor-motoran. Beda suara dengan suara motor-motoran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Yang karakter huruf ra itu takrir nanti dengan ada suara getar-getaran dan tidak dimiliki oleh huruf yang lainnya. Cuma getaran tersebut perlu untuk disedikitkan. Jangan sampai banyak. Kita langsung ayat yang pertama. Amma yatasaalun. Amma itu mim bertasydid.
Mem yang ada gambar huruf W itu mem bertasydid. Di saat antum mendapatkan mem ataupun nun yang bertasydid, maka jangan sampai lupa untuk memberikan suara dengungan. Ataupun dengungan ini yang disebut sebagai gunnah yang hanya dimiliki oleh huruf mem dan sama huruf nun. Baik yang bertasydid, yang berharokat, ataupun yang sukun, semua mengandung suara gunnah. Walaupun toh nanti level penggunaannya, level dengungannya berbeda-beda. Tapi gunnah ini tidak bisa mungkin ditinggalkan dari huruf nun sama huruf mem. Khususnya untuk huruf nun ataupun mem yang bertasydid, ini gunnah yang paling lama suara gunnahnya. Ustadz, ana membaca ini sudah ada gunanya belum? Coba bisa amma yatasaalun. Gunanya sudah ada. Amma di saat kita mengucapkan amma yatasaalun, gunanya sudah ada. Tahu guna ada bagaimana? Antum di saat mengucapkan amma yatasaalun, ada getaran dalam hidung antum. Coba amma yatasaalun. Sebelum kita bicara masalah penahanan suara gunanya. Amma yatasaalun, ada getaran di situ? Di saat hidung antum bergetar di saat mengucapkan amma yatasaalun, ataupun saat antum mengucapkan kata makan. Coba makan. Bergetar sampai belakang hidung. Makan. Ada getaran? Makan. Getaran itu muncul dari mana? Dari suara gunnah yang ada pada huruf nun. Jelas ya? Dalam bahasa Indonesia ada suara gunnah, suara dengungan. Ada getaran di sini. Gunnah itu munculnya di khaysyum ini. Makan. Ada getaran di situ. Malam ada getaran juga. Menakjubkan ada getaran juga. Senyuman, manyun, ada getaran di sana. Ini getaran-getaran ini yang muncul di hidung di saat kita memegangnya itu adalah suara gunnah. Muncul di huruf nun ataupun huruf mem. Di saat ana bilang amma yatasaalun ada getarannya. Cuman getaran di sini untuk huruf nun ataupun mem yang bertasydid adalah gunnah, getaran ataupun penahanan suara dengungan yang paling sempurna. Sehingga perlu untuk ditahan yang lama di sana. Amma yatasaalun. Ayo. Amma yatasaalun. Ini sudah di akhir waktu. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti insya Allah kita kondisikan. الله نور السماوات والأرض